sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur, kami membuka hari dengan mendeklarasikan bahwa hanya Engkaulah Raja di atas segala raja. Tuhan, kami tahu di dalam tahun kemenangan dan tahun berkat internasional, Tuhan akan bawa kami kepada raja-raja. Tapi kami mau katakan, Tuhan, Engkau tetap Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Masih ada nafas yang Tuhan berikan. Kau baik. Berarti masih ada kesempatan untuk kami berbenah diri. Kalau di bulan Januari ini Tuhan masih menemukan ada hal-hal yang masih harus dibenahi, diberesi. Pagi hari ini kami buka tangan kami di dalam hadirat Tuhan dan kami mau berkata, bebaslah bongkar hati kami Tuhan. Bebas bongkar hati kami, tilik hati kami Tuhan. Karena kami mau di dalam tahun kemenangan ini kami benar-benar bukan punya cuma tema, tetapi kami benar-benar mengalaminya. Tolong hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hanya kemuliaan Tuhan, tidak boleh yang lain yang ada. Dan hanya isi hati Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini. Ayo mau buka telinga kami, dengar-dengaran akan nasihat-Mu. Dengar-dengaran akan tuntunan-Mu. Kami lebih daripada pemenang. Dan oleh sebab itu kami butuh arahan dari Tuhan. Step by step dari Tuhan. Sehingga waktu kami mengalami kemenangan, kami tidak melenceng dari jalurnya Tuhan. Roh Kudus yang manis, ambil alih. Ambil alih ruangan yang kami pakai untuk beribadah di tempat ini. Dan kami yang beribadah melalui live streaming. Kami tahu berkat Tuhan sama. Kami tahu tidak ada satupun dari jemaat yang Kau kasihi ditinggalkan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu, dia akan tertanam dengan kuat, bertumbuh dengan sehat, dan berbuah dengan lebat. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk Bapak Ibu, terima kasih banyak buat tim PAW. Haleluya, shalom. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Karena ini masih bulan Januari, masih boleh ya saya sebutkan dan saya ucapkan selamat tahun baru. Selamat menikmati tahun kemenangan. Selamat menikmati tahun berkat internasional. Amin ya. Dan sangat bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita beribadah bersama. Sekalipun Anda yang ikut ibadah lewat live streaming. Tapi saya percaya kita semua ada di dalam hadirat Tuhan. Satu hadirat. So welcome home buat kita semua, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang ya, terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan juga para leaders ya. Kenapa? Karena honestly speaking hari ini seharusnya saya nggak di Surabaya. Jadi kalau saya diizinkan Tuhan kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, buat saya tuh happy banget. Buat saya itu satu anugerah gitu. Kenapa? Karena sebetulnya saya sudah all out mempersiapkan bekal buat Anda 15 Desember lalu. Supaya Anda ready to take off. Itu ada 5 ibadah, di mana yang pertama saya ada sampaikan tentang the waiting zone. Siapa yang masih ingat itu? Mungkin ada yang hadir ya. Bahwa kesabaran itu bukan tentang menunggu. Tapi kesabaran adalah kemampuan untuk tetap berperilaku baik di saat penantian. Mungkin kita belum lihat tuh kemenangannya. Menurut kita. Karena kita kadang-kadang menyimpulkan kemenangan kan hanya dari hasil Bapak Ibu. Sedangkan Tuhan menyimpulkan kemenangan adalah tahan uji. Ketika kita diuji, kita pikir aduh kok belum lihat ya kemenangannya. Sabar. Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu. Tapi tetap berperilaku baik di saat penantian. Amin. Coba bilang dulu kanan kirinya, jangan suka nyimpulin. Kalau proses Tuhan belum selesai. Amin. Tuhan ini masih berproses dalam kehidupan kita. Kita jadi orang-orang yang kuat. Amin. Siapa yang percaya kita adalah orang-orang yang tahan banting.
Wih, luar biasa. Coba bilang lagi sama sebelah kirinya, mesti sering-sering dibanting. Loh, gimana saya bisa percaya bahwa Anda adalah orang yang tahan banting? Gimana caranya saya percaya? Ketika Anda dibanting, Anda tetap dibantingnya tuh seperti Anda tahu? Bola bekel. Dibanting, makin menjulang tinggi buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bagaimana saya tahu Anda orang yang tahan uji? Karena sering-sering masuk dalam ujian. Gak usah takut sama ujian Bapak Ibu. Takutlah kalau gak belajar. Karena ujian bisa datang anytime. Buat orang yang selalu belajar, it doesn't matter. Karena saya sudah mempersiapkan diri anytime buat belajar. Makanya kebiasaan buruk masa lalu zaman SD sampai zaman SMA. Mau ulangan baru baca pagi hari, itu tolong ditinggalkan. Begitu ada masalah, begitu ada tantangan, baru baca firman Tuhan. Yang gitu-gitu itu mesti ditinggalkan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan anytime. Karena ketika Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi jangan disimpulin dulu. Sebab Allah sedang berproses dalam kehidupan kita. Nah, satu anugerah kenapa? Karena ketika 15 Desember tuh saya mempersiapkan bekal. Seperti kita mau keluar negeri, packing dulu, siapin bekalnya dulu. Lalu kemudian hari ini yang membuat saya bahagia adalah saya bertemu Anda lagi ketika sudah masuk. Berarti kan bekalnya sudah terpakai. Nah, oleh sebab itu saya mengucap syukur, bahkan kita ada di minggu terakhir ya, bulan Januari. Berarti kan minggu depan sudah masuk bulan baru. Waktu begitu cepat berlalu. Jadi bilang dulu sama kanan kiri Anda sebelum kita mulai, tolong sampaikan tahun baru, berkat baru. Amin. Hati-hati ya, yang namanya berkat, saya juga ikut di dalam persiapan untuk masuk 2025 live streaming bersama dengan Pastor Philip, kami di Tangerang, kami ikut ibadah Old and New. Yang namanya berkat itu bukan uang, bukan benda, sebab firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah siapa? Diberkatilah siapa? Jadi berkat itu orangnya. Kadang-kadang kita bawa perusahaan kita, Tuhan berkati perusahaan kita. Loh, tergantung siapa orang yang ada di perusahaan itu. Karena Tuhan memberkati orangnya. Anda mau ditaruh di Indonesia, Indonesia diberkati. Anda mau ditaruh di Amerika, Amerika diberkati. Anda mau ditaruh di perusahaan A diberkati. Karena Tuhan memberkati orangnya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti hidup kita betul-betul harus 100%, gak boleh ada reserve lagi, mengandalkan Tuhan. Nah, bersyukur kita perlu memahami bahwa segala sesuatu yang baru, termasuk tahun baru, itu selalu mengundang dua rasa Bapak Ibu. Rasa yang pertama adalah menyenangkan. Menyenangkan dong kalau belum pernah pergi ke satu negara, lalu kemudian kita berkesempatan pergi ke sana, pasti udah rasanya excited luar biasa, pingin lihat, menyenangkan. Nah, yang menyenangkan ini akan memberikan rasa antusias. Kalau antusias itu artinya badannya maju. Siap masuk dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Siap ketika Tuhan tegur enggak ngambekan. Siap maju lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Ini body gesture dari orang yang antusias. Ini body gesture ketika melihat tahun ini sebagai tahun yang menyenangkan. But on the other hand, yang namanya baru juga menimbulkan rasa yang kedua. Yaitu rasa menegangkan. Segala sesuatu yang baru selain menyenangkan dia juga menegangkan. Nah, rasa menegangkan itu body gesture-nya mundur, betul? Body gesture-nya mundur karena biasanya yang menegangkan rada takut. Nggak mungkin orang takut begini, betul? Orang takut tuh pasti body gesture-nya mundur. Kalau body gesture-nya mundur, Anda disuruh naik tangga karena hidupmu akan tetap naik dan tidak turun, nggak bisa naik Bapak Ibu. Gravitasinya menarikmu ke belakang. Ketika gravitasinya menarikmu ke belakang, engkau akan semakin takut. Dari khawatir dia beranak pinak menjadi takut. Apakah kita akan masuk dalam 2025 penuh dengan ketakutan? Tentu tidak, sebab ada firman Tuhan yang sudah berjanji dan pasti akan digenapi. Amin. Jangan lihat prediksi, saya sudah katakan sama Anda, AI bisa memberikan prediksi. Makanya prediksi belum tentu jadi, is always either 50-50 or 70-30, 60-40, I don't know. Tapi nggak ada pernah orang bilang prediksi pasti terjadi, nggak berani.
Tetapi kalau kita mengandalkan kuat kuasa Tuhan, Roh Kudus yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kan belum kejadian. Berarti apakah itu prediksi, Gina? Bukan, kita nggak main di ranah prediksi, kita mainnya di ranah nubuatan. Amin. Dan nubuatan pasti akan digenapi. Nah oleh sebab itu pakai AI yang satu lagi. Jangan pakai artificial intelligence saja, tetapi pakai Almighty Intelligence. Amin. Minta hikmat sama Tuhan. Wah itu jauh lebih luar biasa ketika Anda menggunakan Almighty Intelligence. Nah oleh sebab itu kita minta hikmat Tuhan ya. Untuk kita sama-sama bisa mengelola dua rasa ini dengan baik. Kalaupun ada rasa kekhawatiran manusiawi kok. Normal kok. Gimana caranya supaya kekhawatiran ini enggak jadi ketakutan? Gimana caranya? Caranya adalah Anda harus berubah. Dan Anda harus melakukan persiapan. Karena persiapan ditambah dengan perubahan sama dengan pertumbuhan. Ulangin sama-sama. Persiapan ditambah dengan perubahan, hasilnya adalah pertumbuhan. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Makanya kita ini sedang lakukan perubahan dan persiapan. 21 hari kita sama-sama berpuasa. Itu persiapan. Itu perubahan, biasa makan 5 kali kan, jadi makan sekali toh. Itu perubahan, saya percaya hasilnya adalah pertumbuhan, amin. Hari ini puasa kita hari yang keberapa? Coba bilang kanan kiri, pantesan glowing. Widih glowing banget, udah 21 hari ya. Tolong jangan bolong puasanya ya. Nah oleh sebab itu selain the waiting zone, kemarin saya sampaikan seumpama orang yang mau keluar negeri itu butuh visa. Makanya saya sampaikan the waiting zone dan juga the visa. Nah waktu mau menyampaikan kan saya sempat cerita sama Anda ya, 15 Desember saya itu titik keberangkatannya dari Bali. Dan berangkat ke Surabaya itu cepat sekali, cuma 40 menit. Tapi saya sampai di Surabaya 7 jam, mestinya udah sampai Sydney itu. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan saya masuk waiting zone duluan sebelum melayani Anda. Kenapa itu terjadi? Pasti Tuhan sayang banget loh sama jemaat di tempat ini. Makanya untuk Anda mengerti saya suruh ngerasain dulu. Kemarin itu saya berangkat dari titik Jakarta menuju Surabaya. Delay lagi loh 1 jam, terima kasih buat Ibu Wiwi yang sudah menunggu. Itu waktu saya delay saya bilang ini Tuhan. Gitu sayangnya loh Tuhan sama jemaat di tempat ini. Sampai saya yang harus merasakan. Coba bilang kanan kiri, kita yang diberkati, dia yang mengalami. Ya emang begitu caranya Tuhan ya, supaya kita ngerti. Kemarin devisanya, V-nya adalah victor not a victim. Kita itu kalau sudah deklarasi tahun kemenangan, tolong mentalnya jangan mental korban. Masa bilang tahun ini adalah tahun kemenangan, mentalnya korban terus, minta dikasihani, minta dimaklumi. Itu kita sudah bahas sama-sama, saya nggak membahas itu lagi, hanya fresh reminder buat Anda. Yang kedua, I-nya dari kata visa adalah intention and attention. Sebuah niatan dan sebuah perhatian itu sangat diperlukan untuk kita bisa masuk waktu itu di tahun 2025. Lalu S-nya dari kata visa adalah seat belt on. Buckle up, seat belt itu selalu ada sisi kiri, sisi kanan baru bisa ngunci, betul? Doa, penyembahan dan firman Tuhan, buckle up. Then you are good to go ketika ada turbulensi kehidupan. Karena ketika ada turbulensi kehidupan mestinya nggak menyimpulkan. Mestinya nggak takut ketika Anda sudah buckle up dengan doa, pujian, penyembahan campur sama firman Tuhan. Plus puasa 21 hari. Anda akan kuat. Amin. Ya, coba bilang lagi kanan kiri, cuma buat yang melakukan. Begitu ya. Kalau yang mencatat sih ya pasti akan bingung lah, catatannya aja yang banyak. Dan visa yang terakhirnya A, yaitu arrival, betul? Udah naik pesawat, udah kena turbulensi kehidupan, akhirnya arrive. Pas arrive ada 2 pintu Bapak Ibu, custom to declare and custom not to declare. Mau pilih pintu yang berwarna hijau apa pintu yang berwarna merah? Kalau masih bawa sampah 2024, no wonder Anda nggak bisa keluar dan menikmati tahun kemenangan.
Anda harusnya tidak ada yang harus dideklar lagi sebab hidupmu sudah bersih di hadapan Tuhan. Jikalau masih ada, kita beresin di arrival kita. Oleh sebab itu multimedia saya persilahkan. So we have arrived in the year of victory dan juga international blessing. Nah, saya sengaja cari gambar yang bisa menggambarkan kepada Anda bahwa target kita sudah bukan domestik lagi. Sepakat? Artinya apapun kapasitas yang Anda miliki selama ini secara domestik is good, pertahankan, upgrade. Tapi Tuhan mau hidup kita tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Khusus buat di bulan Januari yaitu di minggu terakhir ini kita punya subtema. Di mana nomor 1 jangan bicara menang atas wilayah dululah. Menang atas wilayah baru bisa diberikan dan diizinkan Tuhan ketika Anda sudah punya kemenangan atas sifat lama. Kalau Anda sudah punya kemenangan atas sifat lama dan keinginan daging, wilayah apa sih yang Tuhan gak berikan kepada Anda? Karena Anda sudah menang atas sifat Anda, sifat kedagingan Anda. Nah, saya tuliskan fokus kita ada dalam doa dan puasa di bulan pertama sebagai persembahan sulung kita ya kepada Tuhan ya. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu persembahan sulung yang terbaik buat Tuhan. Lalu kemudian yang titik-titik lain saya tidak bacakan, tetapi kita mau persiapkan menu yang lengkap untuk once you arrive. Kalau kemarin kan bekal. Sampai dengan terakhirnya arrival. Nah sekarang karena udah 2025, so you have arrived. Nah pada saat Anda sampai di 2025, saya siapkan Anda ada 5 menu untuk kita sama-sama bisa belajar. Multimedia tolong dibantu diklikkan ya. Apa saja menunya? Ada 5 ibadah, jadi seumpama kita membaca tumpukan buku. Multimedia tolong bantu diklik. Seumpama kita sedang membaca 5 tumpukan buku yang berseri, yaitu seri tentang kemenangan dan tentang sifat lama. Ini sepertinya agak nyangkut ya, jadi oke, saya bantu dari depan ya. Oke. Seumpama kita sedang baca buku nih Bapak Ibu, kita baca buku berseri kan. Serinya tentang apa? Serinya tentang kemenangan atas sifat lama dan tentang kemenangan atas apapun juga yang melemahkan kita untuk kita menerima kemenangan dan berkat-berkat internasional. Jadi kalau baca bukunya paling atas di jam 7 yaitu sekarang, judulnya adalah Winner Not Quitter, bukan lagi victor not victim, tetapi winner not quitter. Yang namanya pemenang itu gak gampang menyerah. Makanya tadi statement saya yang di awal adalah jangan cepat-cepat menyimpulkan ketika Allah sedang berproses dalam kehidupan kita. Kalau cepat-cepat menyimpulkan nanti Anda akan mudah menyerah. Waktu saya di kursi roda, saya ada cerita sama Anda. 8 bulan saya ada dalam masa tunggu untuk bisa menghidupi bahwa yang namanya kesabaran bukanlah waktu menunggu, tetapi tetap berperilaku baik ketika saya ada di kursi roda. Nggak gampang loh itu. 8 bulan saya ada di pit stop. Semua pelayanan di cancel, semua pekerjaan saya di marketplace di cancel. Saya pakai kursi roda 1 bulan, pakai tongkat 1 bulan. Makanya saya selalu punya rasa melankolis ketika saya harus naik tangga. Wah, hari ini aku bersyukur buat lutut yang kuat karena tidak dioperasi, karena tidak di PRP. Ini semua karena saya terima mujizat dari Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bilang lagi kanan kiri mujizat masih ada. Tapi sekarang tugas saya adalah merawat mujizat yang telah diberikan. Berapa banyak dari kita terima mujizat tapi tidak dirawat? Setiap hari saya harus berjalan 7 km. Kenapa? Bukan terpaksa. Karena saya bersyukur bisa jalan lagi tanpa operasi. Saya bersyukur bisa jalan lagi tanpa kursi roda. Saya bersyukur dan saya mau rawat mujizat ini. Karena biarlah lewat hidup saya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Coba kalau saya quit di 8 bulan. Gak usah di 8 bulan deh, di bulan keempat gitu. Saya quit. Berarti saya sudah menyimpulkan bahwa saya akan duduk di kursi roda selama-lamanya. Even though itu harus, kata Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Tapi saya minta sama Tuhan. Tuhan kalau boleh saya minta. Saya minta bisa kembali berdiri, saya minta kembali dipercayakan untuk melayani Tuhan. Saya minta lagi berdiri tanpa tongkat Tuhan. Banyak gereja berkata, Bu boleh kok ibu khotbah di bawah pakai kursi roda. Saya bilang Tuhan, aku maunya bukan yang itu tapi terjadilah sesuai kehendak-Mu. Untung gak jadi quitter. Sehingga hari ini saya bisa berdiri dan membawa kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ya.
Oleh sebab itu kita belajar dulu winner not quitter, nanti kita belajar ingredientsnya apa aja, bahan bakunya apa aja. Lalu ketika bahan baku itu diolah, maka sifat lama yang mudah tersesat karena keinginan dunia, diubah menjadi sifat baru yang terpusat kepada kehendak Allah. Itu yang kita mau. Baru urusan nanti Februari sampai dengan urusan Desember itu pasti kita akan lebih mudah untuk take off-nya. Masih ingat kita take off pakai apa? Pakai power of love, engine on, power of love. Jangan sampai ketika Anda sudah terbang tinggi bagai Raja Wali seperti lagu tadi, Anda switch power jadi love of power. Harusnya tetap pakai power of love, kekuatan cinta, bukan kekuatan atas kedudukan, atas kekuasaan. Nah itu yang harus kita jaga, jangan sampai ketika Tuhan izinkan kita menikmati tahun kemenangan, kampungan. Dengar dengan baik, Tuhan tuh bukan gak bisa memberkati kita, betul? Waktu diberkati kampungan gak sih? Waktu diberkati norak gak sih? Baru diberkati dikit, udah gak punya waktu buat Tuhan. Coba bilang lagi kanan kiri, dia agak nyindir aku sih tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena setelah Anda selesai dengan winner not quitter, Anda masuk dalam habituation. Habituation itu terdiri dari dua kata saya gabung. Habit, kebiasaan, dan situasi. Kita tidak pernah ada satu manusia pun yang lahir dengan kebiasaan, nggak ada. Manusia tuh nggak ada yang dilahirkan sudah terbiasa membaca buku, nggak ada Bapak Ibu. Kita itu punya kebiasaan karena situasi sejak kita dilahirkan di dunia mengizinkan kita membentuk kebiasaan kita. Makanya banyak anak bayi yang kalau lampunya dimatikan nggak bisa tidur. Pengap dan takut. Kenapa? Karena dari kecil mamahnya ketika dia tidur selalu pakai night lamp. Sampai tua rasanya takut kalau pitch dark. Kenapa? Apakah dia dari lahir, dari kandungan takut gelap? Gak mungkin. Pasti karena situasinya, makanya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Makanya habituation ini nanti kita pelajari sama-sama supaya Anda bisa diberikan nama baru di ibadah ketiga. Jadi sebetulnya kalau Anda gak ikut semuanya, Anda gak ngerti semuanya. Karena kan waktu kita terbatas untuk firman, betul? Jadi saya harus penggal-penggal ini. Kenapa Anda gak bisa dapat nama baru? Lah orang Anda hidupnya masih sama, gimana mau dikasih nama baru? Umumnya orang memberikan nama baru, bukan nama baru tapi julukan. Pernah dengar julukan? Nah, julukan itu yang memberikan manusia, nama baru itu yang memberikan Tuhan. Anda mau diberikan julukan atau mau diberikan nama baru? Kalau sifat Anda masih tetap lama, gak berubah sama sekali. Dari dulu ngutang gak bayar, habis ngutang gak bayar, ngutang sana lagi buat nutupin ngutang yang ini. Anda boleh tuh dikasih julukan tukang ngutang. Boleh? Kalau datang ibadah telat terus, Anda boleh dikasih julukan tukang telat. Kalau Anda seneng ngomongin orang, boleh dikasih julukan tukang gosip. Boleh, itu julukan. Tapi kita nggak main di ranah julukan Bapak Ibu. Sebab julukan itu dikasih sama orang, sama manusia sebagai ejekan. Betul? Itu bukan nama asli saya Gina. Tapi kalau saya telat terus saya dibilang Gina si tukang telat gitu kan. Jadi saya dibaptis ekstra gitu, pakai nama baptis ekstra. Si tukang telat lagi datang, itu ejekan. Tetapi kita mau belajar, yang kita mau bukan terima julukan baru. Yang kita mau terima nama baru. Seperti Abram terima jadi Abraham. Itu nanti ya kita belajar sama-sama. Bukan lagi si pecundang tetapi si pemenang. Amin. Bukan lagi si penghutang tapi si pemberi pinjaman. Amin. Jadi julukan akan mengikuti nama baru yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena dari buahnya sudah terbukti. Makanya kalau bicara buah berarti bicara tuayan. Kalau bicara tuayan di ibadah 4 ada konsekuensi taburan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuailah. Gak mungkin Anda tabur biji jeruk terus Anda ngarepin buah duren. Gak ada konsepnya seperti itu. Jadi pastikan di 2025 ini Anda baik-baiklah dengan taburanmu. Sebab taburanmu itu punya konsekuensi. Dan di ibadah kelima setelah kita pelajari semua mau dibawa kemana nih? Terus kalau Anda sudah menerima berkat yang begitu luar biasa, Anda sudah diberkati begitu luar biasa karena mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan keputusan-keputusan kita di 2025?
Sebab ini akan membawa kita jika Tuhan izinkan ke 2026, betul? Kenapa saya bicara jika Tuhan mengizinkan? 31 Desember saya datang ke 2 ibadah perkabungan. Saya cuma bilang begini sama suami saya, sebenarnya 31 Desember gak enak ke rumah duka, betul? Gak enak banget, saya bilang pastikan kita jam 9 udah sampai rumah 9 malam karena saya mau ikut ibadah live streaming waktu itu. Aduh, perginya kemana kayak gitu yang keren? Perginya ke rumah duka kan gak enak banget, pagi ke rumah duka, siang ke rumah duka. Saya bilang sama suami saya pokoknya kita harus segera balik nih sebelum nanti macet saya bilang. Tapi di situ di rumah duka Tuhan ingatkan, kalau kamu bisa masuk di 2025 berarti ada kepercayaan baru. Gak semua orang bisa masuk 2025. Napasnya berhenti di 31 Desember. Hari ini masih napas? Tarik nafas dengan dalam, lepaskan dengan panjang. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Berarti masih dididik Tuhan, masih ditegur Tuhan, masih dipercayakan Tuhan hal-hal yang baru. Amin. Oleh sebab itu kita mau buka buku pertama ya supaya nggak lama. Winner never quit and quitter never win. Pemenang itu nggak pernah menyerah dan orang yang menyerah itu udah pasti nggak pernah menang. Makanya berkat internasional adalah hal yang pasti. Bagi pemenang, bukan bagi orang yang menyerah. Bahkan ditulis loh, kita sudah tahu ayat ini Roma 8 ayat 37, tapi kita baca bersama ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa sih ada kata lebih daripada pemenang? Karena memang Anda menangnya gak sekali. Anda nggak hanya menang di satu aspek kehidupan, Anda boleh menang di dalam bidang finansial, tapi dalam bidang kesehatan Anda juga perlu menang. Di dalam keharmonisan keluarga juga Anda perlu menang. Makanya waktu di ibadah tanggal 15 Desember saya sudah sampaikan bahwa you will win again and you will win more. Anda adalah orang yang keluar lebih daripada pemenang. Di sana saya sudah ingatkan jangan goyah. Saya sudah ingatkan berdiri teguh. Saya sudah ingatkan tolong giat selalu. Jadi hari ini waktu saya persiapkan sebetulnya ada beberapa poin yang Tuhan juga sudah sampaikan ke saya 3 hari sebelum lah ya. Karena saya baru tahu saya ke Surabaya adalah seminggu sebelum. Lalu kemudian 3 hari sebelumnya saya udah tulis beberapa poin tapi saya belum buat slide presentasinya gitu. Lalu saya berdoa, lalu saya bereskan, saya rampungkan. Nah di sini kadang-kadang Tuhan bicara. Ketika saya rampungkan Tuhan intervensi. No, kamu gak harus menjelaskan how to-nya. How to-nya sudah supaya gak redundant, tunggu jemaat lakukan dulu. Berdiri teguh tunggu jemaat lakukan dulu. Jangan goyah tunggu jemaat lakukan dulu. Lalu kemudian giat selalu, lihat dulu jemaat lakukan. Kalau kamu berikan poin yang baru nanti redundant yang situ belum dilakukan sudah harus lakukan yang baru. Terus gimana Tuhan? Karena saya cuma punya waktu begitu sedikit kemarin untuk mempersiapkan. Saya doa lalu kemudian Tuhan berikan kepada saya intervensinya. No, yang harus kamu jelaskan adalah jenis medalinya. Kita akan terima medali, betul? Di situ ada tulisan berapa angkanya? 1, itu kalau menangnya sekali. Tapi Anda dan saya akan menang berkali-kali. Amin. Sebab kita keluar lebih daripada pemenang. Berarti kita menang lebih dari sekali. Medalinya juga lebih dari 1. Nah begitu saya dapat ini saya bilang Tuhan terima kasih. Apa sih Tuhan medalinya? Lalu Tuhan bilang begini, tunggu ingetin dulu jemaat. Orang itu Gina kalau rela bertanding bayar harga all out. Pasti dia tahu hadiahnya apa. Betul? Kita nggak bisa selalu menasehati jemaat tolong don't give up. Jemaat tolong masuk dalam perjuangan. Jemaat tolong beri yang terbaik. Kasih lihat dulu Jin medalinya. Kalau kamu kasih lihat medalinya nanti dia yang memutuskan. Mau nggak dapat medali itu. Kalau dia mau dapat medali itu, kamu gak usah capek-capek ngomong ayo lanjutkan, gak usah. Sebab dia sudah bangun dirinya supaya dia bisa dapat medalinya. Makanya saya harus menjelaskan tujuannya dulu untuk apa Anda bertanding. Jadi Tuhan menuntun lewat kitab Wahyu kepada Yohanes dan ada di dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 3 perikopnya judul ya. Kita lihat apa sih tujuannya.
Kita tuh mau menang, mau terima medali itu tujuannya apa? Kita baca bersama ayat yang pertama. 3, 2, 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sampai sini stop dulu. Terus Tuhan bilang gini, Jina tunjukin deh sama jemaat di GMS Surabaya Barat tahun kemenangan dan berkat internasional ini apa aja sih yang harus segera terjadi. Saya bilang wah Tuhan, bersyukur kalau Tuhan intervensi ketika Anda sedang mempersiapkan ya. Lanjut di ayat yang kedua. Lanjut ya, segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. 2 dengan keras sama-sama. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. 3, berbahagialah ia yang membacakannya dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi waktu dikatakan di ayat 3 berbahagialah ia yang membacakannya. Saya izin ngasih PR duluan ke Anda ya. Sebab ini ada 7 medali yang kalau Anda baca 7 perikop nggak mungkin masuk di 50 menit dalam ibadah raya. Nggak mungkin. Berarti Anda punya PR untuk membacakannya kepada komunitas Anda, kepada CG Anda, kepada lingkungan di sekitar Anda. Karena semakin Anda membacakannya, saya percaya semakin Anda dikuatkan. Yang Anda bacakan adalah alasan Anda masuk dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Nanti kita lihat sama-sama ya. Yang kedua, yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ada alasan kenapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut ya. Supaya kita lebih banyak mendengar. Bahasa Indonesia cuma mendengar, tapi kalau bahasa Inggris ada hearing, ada listening. Kalau hearing itu cuma telinganya mampu mendengar aja. Makanya ketika telinganya tidak mampu mendengar, telinganya dikasih alat. Namanya hearing aid. Tidak ada listening aid. Karena listening needs your skill and your humbleness. Anda nih kalau dengar orang ngomong, bisa aja Anda potong di tengah. Bisa aja Anda cabut kata kuncinya to fire back, betul? Makanya listening is a skill. Gak ada listening aid, gak dijual. Kalau seandainya dijual saya beli. Yang dijual itu hanya hearing aid. Nah Tuhan minta kita untuk listen well. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak. Listen itu kalau dibalik-balik tulisannya silent. So when you listen, silent your mind. Gak usah nyimpulin dulu, denger aja dulu. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah berbicara tentang aktivasi kapasitas mendengar, firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4 sudah bilang bahwa ia akan mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid di pagi hari. Jadi jangan di skip ya. Untuk Anda dengaran akan Tuhan di pagi hari. Kata yang menuruti itu berarti melakukan dan saya nggak perlu banyak bicara dan menjelaskan di sini. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bukannya orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi ya kalau membicara nurut bukan cuma angkat tangan lalu nyanyi. I live to worship you. Itu belum tentu melakukan. Yang Tuhan hitung bukan pinter nyanyi, bukan merdunya suaramu. Yang Tuhan hitung adalah apa yang kau lantunkan sebagai nyanyian kemenangan itu sudah kau lakukan. Amin. Nah oleh sebab itu kita lihat ada 7 medali dari surat Yohanes kepada ke-7 jemaat di Asia Kecil. Makanya saya bilang pertama membacakan itu berbahagialah. Kenapa? Kalau saya bacakan semua 7 perikop di tempat ini, nanti ibadah 1 selesainya malam. Sedangkan kita masih punya ibadah yang lain. Jadi perikop yang pertama kita belajar ya, yaitu kepada jemaat di Efesus. Saya kasih medalinya ya, yang saya kasih kan medalinya. Dan Anda yang sudah aktivasi listening skill. Makanya Anda akan baca 7 kali, ditaruh terus kayak kita tuh gampang lupa gitu loh. Anda baca di 7 jemaat ya 7 jemaatnya dibilang begini sama Tuhan. Kita baca Wahyu 2 ayat 7, 3, 2, 1. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada
jemaat-jemaat. Jangan bosan ya, nanti 7 kali ya ini terus yang akan dikasih lihat sama Anda. Tetapi ada message di dalam Anda, gimana caranya untuk kita berjuang rela bayar harga, karena saya mau lihat medali pertama apa. Medali pertama adalah barang siapa menang, berarti udah menang dulu kan. Kalau masih berjuang belum, kalau udah menang baru dikasih. Barang siapa menang dengan keras, dia akan ku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sekarang paham ya kenapa kok kayaknya kita tuh ya agak ngotot sedikit. Saya akan keluar lebih daripada pemenang. Kok kayaknya wajib banget buat kita di dalam tahun kemenangan saya pasti menang. Kenapa wajib banget? Karena itu satu-satunya tanda ketika kita menang. Kita akan diberi makan dari pohon kehidupan. Makanya waktu ada kata tersebut artinya kita sebagai orang yang menang kita akan hidup kekal di surga. Firdaus Allah dalam kitab Wahyu itu menyimbolkan keadaan di mana Allah dan manusia dipulihkan dalam satu persekutuan yang sempurna. Maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya sih nggak usah sampai 7 sih medalinya. Kalau buat saya, wes 1 ini aja udah cukup banget. 1 ini aja yang akan membuat saya all out. I won't give up. Sekalipun pakai kursi roda, I won't give up. Kenapa? Pengen dapet ini. Kalau Anda sudah lihat medalinya, Anda gak akan mudah untuk menyerah di 11 bulan ke depan di dalam tahun 2025. Jemaat di Efesus kalau Anda baca adalah jemaat yang sangat sukses. Tetapi dia sudah mulai kehilangan cinta mula-mula. Kenapa saya harus sampaikan ini kepada Anda? Well, ketika Allah memberkatimu, oh wow, berlimpah. Ketika Allah membuka pintu-pintu kesempatan baru, wow, melimpah. Pertanyaannya, kehilangan kasih mula-mula enggak setelah itu? Kampungan enggak, norak enggak? Ketika Anda diberikan berkat Tuhan. Kalau jadinya Anda lupa firman Tuhan, nanti kalau Anda baca di dalam satu perikop, dikatakan segera bertobat agar kaki dian tidak diambil daripadamu. Kalau kaki dian diambil dari hidup kita, udah gak ada pelita lagi dalam hidup kita. Kalau gak ada pelita dalam hidup kita, jalan kita itu bahaya Bapak Ibu. Gak bisa lihat sama sekali. Terus kita sudah dibekali kan, Yesaya 60 ayat 1, bangkit jadi terang. Gimana bisa jadi terang kalau kaki diannya aja diambil sama Tuhan? Jangan main-main ini di dalam tahun kemenangan dan berkat internasional. Jangan cuma lihat judul, tapi kita tahu bahwa ketika Allah membawa kita naik, disitulah tempat terbaik untuk Anda punya drone view, helikopter view. Tolong tambah-tambah kapasitas delegasi ya Bapak Ibu. You delegate, kenapa? Karena dari atas gampang ngelihatnya kayak orang main catur. Yang ini pegang ini, yang ini pegang ini. Di tahun kemenangan dan tahun berkat internasional, upgrade supaya Anda bisa drone view and helicopter view, kapasitas delegasi harus dipertambah. Kenapa kapasitas delegasi? Sebab Tuhan akan percayakan hal yang baru kan. Kalau 24 jam dalam sehari aja Anda pegang 4 kepercayaan sudah keteter, ditambahin 6 sama Tuhan jadi 10 kepercayaan, waktunya tetap 24 jam. Terus gimana ngambil waktunya kalau Anda tidak punya kapasitas delegasi? Itu adalah yang pertama. Yang kedua dengan cepat. Yang kedua adalah surat dari Yohanes bukan lagi kepada jemaat di Efesus. Tetapi kepada jemaat di Smyrna. Smyrna itu mur yang harum ya, bubuk yang mengharumkan nama Kristus. Nah kita sama-sama belajar. Yang kedua kepada jemaat di Smyrna adalah jemaat yang mengalami kesusahan, jemaat yang mengalami kemiskinan. Maka inti dari nasihat kepada jemaat di Smyrna adalah jangan takut sama penderitaan, jangan takut sama pencobaan, tetaplah setia kepada Tuhan. Kenapa dibilang jangan takut sama pencobaan? Karena pencobaan itu juga gak satu, betul? Ada orang yang suka nanya gini sama Gina, Gina, kenapa sih pencobaan tuh kayaknya banyak? Cobaan dalam hidup saya tuh kok kayaknya banyak? Saya juga bingung jawabnya sebab saya gak tahu kasusnya kan. Kenapa cobaan itu banyak? Ya cobaan emang harus banyak, kalau sedikit namanya cobain.
bukan cobaan. Jadi saya bilang ya kalau cobaan emang banyak sih, kalau cobain baru dikit ya. Tetapi kita percaya kita dikasih kuat sama Tuhan ya. Jangan takut sama penderitaan karena mahkota kehidupan disiapkan bagi mereka yang tetap tahan uji di dalam setiap pencobaan ya. Bapak Ibu mari kita baca sama-sama Wahyu 2 ayatnya yang ke-11 dengan keras. Ulang lagi ya depannya, saya nggak bisa hapus. Saya nggak bisa ngambil bawahnya aja karena ini memang bagian dari ayat. 3, 2, 1. Siapa bertelinga lagi? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh dengan keras. 3, 2, 1. Barang siapa menang? Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini waktu ada kata kematian yang kedua, kita mesti tahu bahwa kematian kedua diperuntukkan bagi mereka yang menolak Kristus ya. Nah makanya ini harusnya tidak jadi bagian dari pemenang. Sebab ada tertulis dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Saya nggak taruh di depan, Anda boleh catat, Anda boleh buka di Bible Anda. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah itu bukan bagian kita para pemenang. Kenapa bukan bagian kita? Karena nama kita sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Kenapa bisa ditulis dalam kitab kehidupan? Sebab Anda tahan uji. Sebab kalau ada pencobaan Anda nggak give up. Makanya winner is not a quitter gitu. Sampai sini oke? Saya nggak akan pernah bisa dan berani menjamin bahwa 2025 Anda akan aman terus nggak ada apa-apa. Enak terus nggak ada apa-apa. Saya sih nggak bisa menjamin hal itu sih Bapak Ibu. Nggak ada yang pernah bisa menjamin bahwa nggak akan ada petir, nggak akan ada badai. Yang saya bisa jamin, kalau engkau terpaut pada Tuhan, hidupmu akan aman dalam perlindungannya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang dengan cepat yang ketiga ya, supaya kita lihat medali-medalinya ya. Yang ketiga adalah kepada jemaat di Pergamus. Ini satu perikopnya kurang lebih segini lah ya. Jadi Anda bacakan, lalu kemudian Anda dengarkan saat ini bersama saya dan Anda melakukannya. Yang ketiga adalah jemaat di Pergamus. Ini Pergamus adalah arti katanya menikah ya. Jadi jemaat yang menikah dengan sistem dunia. Jadi unsur-unsur dunia rada masuk gitu loh, ngotorin sistem gereja. Ya, makanya dikatakan bahwa di dalam firman Wahyu 2 ayat 17 kita baca dengan keras sama-sama. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 3, 2, 1. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis. Oh bukan julukan, bukan ejekan. Ejekan sama julukan nggak diukir di atas batu putih. Itu biasanya medali zaman dulu tuh begitu, diukirnya di atas batu gitu ya. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mana yang tersembunyi berbicara tentang simbol berkat Allah. Yang tersembunyi berbicara tentang tetap ada persediaan bagi anak-anak Tuhan yang menang. Anda nggak usah lihat dunia yang semakin sulit. Yang Anda ingat adalah masih ada mana yang tersembunyi buat Anda dan saya. Emang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan merasakan bahwa ini hanya menegangkan, tapi mulai merasakan ini menyenangkan Tuhan. Tuhan taruh lumbung buat saya, gimana gak menyenangkan tuh. Tuhan sediakan bagi saya, sekalipun gak kelihatan kasat mata, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, oleh sebab itu untuk ini kita harus percaya dan untuk ini kita harus segera bertobat. Kenapa? Karena kalau Anda baca dalam satu perikopnya, jemaat di Pergamus ini adalah jemaat yang sebagian dari mereka menyesatkan dan makan persembahan berhala dan berbuat zina. Makanya kan Pergamus artinya menikah, maksudnya dia menikah dengan sistem dunia gitu. Jangan sampai nanti di tahun kemenangan dan berkat internasional Anda jadi buta gara-gara hanya mengejar berkat duniawi, terus Anda mulai toleransi.
dengan hukum-hukum dunia, toleransi ya nggak apa-apa lah, nggak baca Alkitab nggak apa-apa lah, nggak doa, kan lagi sibuk kerjaannya juga dapatnya dari Tuhan. Jangan mulai mengawinkan sistem dunia dengan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Buat yang namanya self regulation, regulasi diri. Nggak bisa, pokoknya saya jam 4 sampai jam 6 itu waktu saya devotion sama Tuhan. Titik. Mau ada orang bayar Anda lebih mahal kek? Mau ada orang suruh Anda supaya Anda nambah duit kek? No. Kenapa no? Self regulation. Ini waktunya saya sama Tuhan. Ketika engkau berani melepaskan hak, maka saya percaya larimu akan semakin kencang. Ingatnya begini loh kalau melepaskan hak sepatu wanita, ingat? Haknya ada di mana? Di belakang. Jangan nuntut hak Anda. Kalau nuntut hak Anda mulai besok pakai haknya di depan. Biar susah jalannya. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita harus melepaskan hak, bukan harus taruh di depan. Kalau hak ini saya copot, jadinya flat shoes. Percaya sama saya, kalau Anda ajak saya lari, saya lebih cepat dengan flat shoes. Betul? Kadang-kadang Tuhan lepasin hak Anda yang gak enak itu. Melepaskan hak bukan berarti literally Anda pakai sepatu Anda lepas, bukan. Melepaskan hak tuh termasuk gini loh. Mestinya saya dapat nih projectnya. Lepas, itu namanya lepaskan hak. Mestinya sih saya nggak negor duluan. Sebab dia udah begitu menyebalkan di 2024. Tapi saya melepaskan hak. Saya yang tegur duluan. Saya yang minta maaf. Itu artinya melepaskan hak. Amin. Gampang nggak? Yang bilang gampang angkat tangan tinggi-tinggi? Gak ada. Gampang nggak? Gak gampang kalau Anda pakai kekuatan manusia. Makanya jangan pakai sistem kerajaan dunia. Pakainya sistem kerajaan Allah. Jangan dikawin-kawinkan dalam hidupmu. Sistem kerajaan Allah, jika engkau ditampar pipi kiri, bantuin saya. Itu sistem yang gak boleh dicampur-campur. Kalau Anda masih berpikir berani dia gampar pipi kiri, yang saya lakukan adalah bantuin saya. Tak tonjok sekalian, itu Anda sudah mengawinkan sistem kerajaan Allah dengan sistem dunia. Terus declare gitu, ini adalah tahun kemenangan. Wah, agak nggak matching tuh mulut sama perbuatan. Bertobat? Bertobat. Sekarang kita lihat yang berikutnya adalah yang keempat. Jadi di lengannya saya kasih tanda ya supaya saya juga waktu membacakan nggak miss ya. Yang keempat adalah kepada jemaat di Tiatira. Wah ini sih ya paling cemar. Tadi tuh yang jemaat di Pergamus mengawinkan sebagian sistem aja, setengah aja cemarnya. Padahal cemar mah tetap aja cemar ya. Tapi masih ada bagusnya gitu. Nah kalau jemaat di Tiatira, wah ini parah ini cemarnya udah all out ya. Nah ini jemaat yang membiarkan Isabel, nanti Anda baca ya. Isabel tuh ratu keji, penyembah Baal, penyiksa nabinya Allah, yang menyesatkan hamba-hamba Tuhan untuk berbuat zina dan makan persembahan berhala. Coba bayangin ini ya jemaatnya, aduh ampun ya. Namun bagi jemaat yang tidak ikut ambil bagian dengan gaya kepemimpinannya Isabel itu, mereka akan aman. Tertulis dalam Wahyu 2 ayat 26, 3, 2, 1 dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku besar sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas. Jadi gak heran dong ya disebutnya berkat internasional. Karena emang ini medali Anda. Kalau Anda mau dapat medali ini, tinggalkan kehidupan berhala Anda. Saya tahu Anda tidak menyembah berhala. Tapi ketika handphonemu mendahului devotionmu, tinggalin deh itu, please. Anda tahu screen itu melambangkan distraction. Zaman saya dulu handphonenya enggak ada screennya. Lalu kemudian dia mulai ada screennya, kira-kira seginilah screen handphone. Mulai ada tuh ya, gimana merek apa gitu, saya nggak sebut mereknya karena ini live streaming. Sebab dia tidak mensponsori ibadah ini. Ya. Jadi ada yang segini tuh, lalu kemudian dia semakin lama semakin besar gitu ya. Lalu kemudian setengah layar distraction-nya cuma setengah keypad gitu kan. Coba lihat handphone Anda sekarang. Apa artinya? Sekotak-kotaknya distraction, betul? Sekotak-kotaknya colorful. Belum kalau aplikasinya bejibun. Anda tahu bejibun? Banyak banget. Rasanya di sini ada yang keluar, di sini ada yang keluar, ting ting
Distraction. Kenapa nggak habis-habis baca firman? Kenapa nontonin reels orang? Bisa lama. Nah kalau dari ketawanya saya tahu ini pengalaman pribadi. Nontonin reels 2 jam. Baca Alkitab, udah jadi orang Kristen 20 tahun gak habis-habis. Coba bilang lagi kanan kiri, emang gak enak dia kalau ngomong. Gak apa-apa, saya sayang sama Anda. Kan firman Tuhan bilang anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar gitu kan. Kalau saya gak sayang sama Anda, saya juga gak peduli mau lihat, mau baca Alkitab atau enggak, saya juga gak peduli. Tapi saya percaya ini tahun bukan cuma dideklarasiin, ini tahun harus jadi kenyataan buat kita semua. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bereskan ya. Oleh sebab itu kita sama-sama mau jadi winner not a quitter. Sekarang yang kelima dengan cepat. Yang kelima sudah beres nih, tadi jemaat yang kelima, sekarang jemaat yang keenam kita belajar dari jemaat di Sardis ya. Nah jemaat di Sardis yang kelima ini adalah jemaat yang disebut hidup tapi mati. Gimana sih modelnya? Hidup tapi mati. Nah oleh sebab itu kita baca sama-sama di Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, medali kelima nih ya. Yuk sama-sama. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kenapa bisa nama Anda diaku? Karena Anda sudah punya nama baru dari Tuhan. Jadi Tuhan tuh gampang nyebut Anda. Ini nama ini udah pasti ada. Julukan-julukan nggak masuk di sana. Yang masuk adalah nama baru. Nah, di sini kita belajar tentang jemaatnya adalah jemaat yang disebut hidup tapi mati. Itu maksudnya gimana sih? Hidup tapi mati. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini dari kata dikenakan pakaian putih. Tuh saya lagi bikin materi ya. Saya bilang gimana sih Tuhan ngejelasinnya hidup tapi mati itu gimana sih Tuhan. Coba kamu perhatikan. Makanya ada beberapa yang saya berikan warna berbeda supaya jadi highlight. Dikenakan pakaian putih masa hidup tapi mati sih Tuhan. Gimana bentuknya? Oh ternyata dia cuman declare bahwa dia adalah manusia baru. Cuman bilang bahwa dia punya pakaian yang putih. Tapi dia belum meninggalkan pakaian yang lama. Gini ya, yang diminta firman Tuhan, engkau menanggalkan pakaian lama. Lepas baru bisa pakai pakaian yang baru. Tapi masih banyak orang Kristen yang pakaian lamanya tetap di dalam. Pakaian barunya yang warna putih dijadikan outer. Artinya apa dijadikan outer? Dia tidak tanggalkan, tapi dijadikan cadangan. Makanya jangan heran, kenapa sih udah dibaptis, udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu jatuhnya di dosa yang sama terus? Jangan-jangan itu jadi outer loh baju putihnya. Baju putih gak boleh jadi outer. Baju hitamnya harus dibuang dulu jauh-jauh, gak usah nengok ke belakang supaya gak jadi batu. Anda harus pakai baju yang putih seutuhnya, jangan cadangkan sifat lama Anda. Jangan cadangkan keinginan dunia lagi dalam kehidupan Anda. Ini berat nih. Sebab Anda dapatnya medalinya luar biasa. Namamu akan tertulis dalam kitab kehidupan. Kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Sehingga kita sadar kita sudah tinggalin tuh manusia lama kita. 3, 2, 1. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Sampai sini saya stop dulu. Kalau orang yang sudah dengar pengajaran dan tidak melakukannya, dia bukan orang bodoh, tapi dia orang bebal. Kalau orang bodoh karena belum pernah dengar pengajarannya. Saya percaya jemaat di tempat ini gak ada yang bodoh. Karena jemaat di tempat ini minimal dengar 1 kali ibadah. Bahkan yang saya tahu kalau ada 5 seri, Anda akan makan firman itu sepanjang minggu. Jadi gak ada orang bodoh di sini. Tetapi hati-hati sama kategori orang bebal. Orang bebal adalah orang yang udah tahu kehendak Tuhan. Udah tahu pengajarannya. Gak bodoh lagi. Tapi tidak melakukannya, itu masalahnya. Ketika dia tidak melakukannya, dia gak perlu lagi diajar. Diajar hanya untuk orang bodoh. Tapi kalau dia tidak melakukannya, terpaksa dia dihajar. Hajar. Coba bilang kanan kiri, mau pakai hak apa enggak? Kalau nggak mau pakai hak, tolong lakukan kehendak Tuhan. 3, 2, 1. Di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu dengan keras berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu udah nggak ada opsi lagi kalau harus menanggalkan manusia
lama. Stop dulu, bilang sebelahnya nggak usah dicadangin. Nggak usah, dicadangin nggak boleh. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, itu adalah peringatan Tuhan untuk medali kelima. Sekarang kita pergi lagi ke medali yang keenam. Yang keenam adalah kepada jemaat di Philadelphia. Happy ya, karena dari yang jemaat kita lihat rusaknya luar biasa. Jemaat di Philadelphia ini jemaat yang dapat suratnya itu nggak ada kritikan. Jemaat yang hebat ya. Makanya di jemaat ini pesannya beda bunyi. Ya, kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kucadikan apa? Soko guru di dalam bait suci Allahku. Keren gak? Keren gak? Keren. Coba tanya, soko guru apa? Nah, itu masalahnya, bukan guru besar. Soko guru itu tiang pancang yang bikin bangunan bait Allah itu kuat. Bukan maha guru ya, bukan orang yang pintar ngajarin orang, bukan. Soko guru itu tiang pancang. Makanya bait Allah jadi kuat karena dia dijadikan contoh yang luar biasa. Dalam bait suci Allahku, lanjut, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Lanjut, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Keren. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Gak main-main ini medali yang keenam. Saya spill sedikit ya tentang nama baru. Spill sedikit supaya nanti Anda ikutin yang nama baru ya. Kalau bangunannya kokoh, Anda dijadikan soko guru. Satu aja. Nama baru Anda yang diberikan sama Tuhan adalah Hai Jina bangunan Allah. Itu dia. Tertulis dalam firman Tuhan. Siapa yang mau jadi bangunan Allah? Ini gak bisa miss, ini harus jadi soko guru dulu. Bagaimana bisa jadi bangunan Allah? Yang kedua, spill engkau akan disebut ladang Allah. Nama barunya Jina ladang Allah. Harus digarap kalau ladang. Jina bangunan Allah, fondasinya harus saya pastikan kuat berakar dalam Kristus. Mana bisa jadi soko guru? Sampai sini jelas? Coba bilang kanan kiri, dengar firman jangan cuma satu. Dengarlah lebih banyak supaya Anda lebih diperlengkapi. Yang terakhir sama-sama ya. Yang terakhir adalah kepada jemaat di Laodikia. Ini udah sering dikotbahin, saya percaya Anda tahu ini jemaat yang panas enggak, dingin juga enggak. Ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Firman Tuhan katakan akan kumuntahkan. Karena panas juga enggak, dingin juga enggak ya. Tetapi diingatkan kepada kita untuk tipe orang-orang yang seperti ini. Orang yang nggak ada setrumnya di dalam Tuhan, tau nggak? Ikut ibadah ya udah, asal ikut, yang penting udah ibadah, checklist, beres, berubah enggak. Ini suam-suam kuku banget sih, bolak-balik ke kesalahan yang lama. Saya kasih tahu ya, di ayat ini adalah ayat favorit saya. Wahyu 3 ayat 19 sebelumnya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini nggak ada jalan lain sih. Kalau Anda masih melihat kepada diri Anda, iya ya, saya juga masih suam-suam kuku sih Jina, saya masih tergantung situasi. Tolong Anda baca firman ini bersama-sama supaya tahu medali Anda. 3, 2, 1, barang siapa menang? Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi izin saya wrap up, karena banyak 7, Anda boleh foto supaya Anda ingat. Ini loh medali Anda gitu ya. Karena kan tadi ngomongnya satu-satu pakai ngejelasin. Nanti kalau ada miss sedikit, itu tadi kemarin Jina ngomongnya di ayat yang keberapa gitu. Ini boleh, kalau Anda mau sharingkan di CG lalu buka untuk CG sekarang adalah jemaat misalnya di Pergamus dulu, boleh gitu. Tapi at least Anda kasih tahu bahwa tahun ini nih benar-benar Tuhan tuntun kita diberikan medali yang gak satu loh. Medalinya ada 7 loh. Nah, supaya Anda menang, dengar dengan baik. Udah ya, udah di foto ya. Perlu ada saya? Enggak usah ya? Enggak usah. Okay. Untuk menang, fokusnya harus yang terbaik, yaitu pada garis finish. Supaya Anda bisa finishing well. Jadi udah tahu ilmunya, udah tahu firmannya, udah tahu wejangan dan tuntunannya. Tolong ketika masuk dalam pertandingan yang benar.
Maksudnya yang benar tuh gimana Gina? Winners focus on winning, losers focus on winners. Gak usah saing-saingan. Gak usah comparison game. Begitu Anda tidak nengok ke garis finish, begitu Anda rada meleng aja. Nengok kiri, you will miss few second, Anda akan ketinggalan. Ini gak main-main, waspada. Jadi gak usah nih tahun ini, kamu udah apa? Kamu sih belum ini, kamu kemarin ikut breakfast with God gak? Masa enggak, aku ikut, gak usah. Yang begitu-begitu bikin Anda salah nengok. Yang begitu-gitu bikin Anda justru jatuh dalam perpecahan. Ketahuilah comparison game adalah cikal bakal untuk unity dihancurkan. Karena Anda sudah mulai membandingkan. Loh katanya pastor, tapi pastor aja gak ikut gitu. Gak usah, ngapain sih? Anda nengok kanan kiri kelamaan, Anda nyasar loh ke jalur orang lain. Kalau Anda nyasar ke jalur orang lain, saya kasih tahu ya, Anda bukan the winner, Anda secondary. Buat kita tahun kemenangan ini artinya Anda menang, dia menang, setiap kita menang secara korporat. Amin. Ya, ada firmannya di dalam Ibrani 4 ayat 1, kita tutup dalam doa setelah ini. 3, 2, 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Sekarang tahu ya ketinggalannya apa? Bukan karena Tuhan gak sayang. Ketinggalannya gara-gara situ nengok mulu ke kanan dan ke kiri. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, hamba bersyukur, terima kasih buat intervensi Tuhan khusus di ibadah yang pertama. Kami tahu Tuhan, kami tahu tujuannya harus segera dilakukan oleh hamba-hambanya yaitu kami semua. Dan kami sudah diperlengkapi bukan hanya satu medali Tuhan. Kami sudah lihat jenis medalinya. Dan untuk itu we won't give up. Kami mau berkata kami adalah winner, kami bukan quitter Tuhan. Dan di dalam momen ini izinkan kami mengucap syukur dan mengatakan sayang dan cinta sama Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan izinkan kami tidak minta, tapi izinkan kami hanya mengucap syukur dan berkata in moment like this, I sing out a song, a love song to you. Jesus, mari naikkan pujian ini sama-sama.